Coba kesiniin kertasnya biar Bapak yang baca aja pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ima'ah Pak Kiai? Sebab ada yang menyebutkan secara tidak langsung bahwa orang-orang yang kontra nasab Alawi sebagai kelompok ima'ah, bahkan dengan dalil yang secara tidak langsung pun mengait-ngaitkan dengan peristiwa Yaumul Harz. Bagaimana pendapatnya Pak Kiai? Nah, saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang ima'ah, tidak akan pernah lepas dari sebuah hadis yang Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La takunu imma'atan. Jangan kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Tahu kan ikut-ikutan? Ya taklid lah begitu. Lamun cek orang mah tong angin-anginan lo gitu. Takuluna, yang berkata in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Jika dia ketemu dengan orang baik, dia ikut baik. Jika ketemu dengan orang yang batil, orang yang jahat, orang yang dolim, dia pun ikut dolim. Lamun cek orang mah iya nungaran jelma nu anginan kelompok plonga-plongo. Ngerti plonga-plongo? Orang yang berbuat sesuatu karena ikut-ikutan. Kalau pepatah mengatakan kerbau dicocok hidungnya. Hidung yang dicocok, lain bujur lain. Kelompoknya orang yang tidak punya pendirian. Kalau saya menggambarkan, maaf ya, orang-orang model begini dijelaskan oleh Allah dengan kalimat yang indah, yakni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Gimana gambarannya ya? Punya hati tapi gelap. Artinya atine itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tapi etok-etok era weruh. Boga mata tapi pura-pura teningali. Pura-pura tidak melihat. Pura-pura tidak tahu. Apa istilahnya cek orang mah nanya lahon cuek lah begitu, hari-hari gitu. Punya telinga tapi pura-pura tidak mendengarkan. Atau diarani budak tapi krungu. Naon bahasa Sundanya budak nggak? Budak ngan bisa ngadengek lah gitu. Boga ilmu tapi tidak dipakai. Dua ilmu gak tinggu. Diajak bicara tentang ilmu, jawabnya pakai nafsu. Diajak musyawarah tentang kebenaran, mereka bilang tidak pada tempatnya, nanti bisa menimbulkan perpecahan, begitu katanya, dan lain-lain dan lain-lain. Allah ya karim. Hei saudaraku yang budiman, dangukeun ya. Padahal di mana-mana mah yang namanya hak dan batil itu tidak bisa disatukan, juragan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Banyu karo minyak itu gak iso disatuin. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menurut saya itulah yang disebut dengan kaum ima'ah, kelompok sing gerudak-geruduk, atau kelompoknya orang-orang yang cengengesan. Kelompok orang yang tidak cerdas, kelompok orang yang tidak memiliki sign of crisis, lamun cek orang ditu mah kurang peka terhadap situasi, terhadap keadaan zaman. Kelompok yang pingin menang sendiri, padahal kerusakan, kedustaan, penipuan, kepalsuan,
kezaliman dan lain-lain sudah di depan mata, tapi dah angger wae pura-pura teu ningali. Pura-pura tidak melihat. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan berikutnya masih ada. Oh iya, ini. Sebentar tak baca dulu ya. Bicara tentang, oh iya tadi ini diskursus nasab ya, dengan dalil yang secara tidak langsung dikaitkan dengan yaumul haraj. Apa iku yaumul haraj? Iki apa maksudnya ya? Ya akhirnya orang minum hela ya. Allah ya Karim. Bahas nasab dengan dalil yaumul haraj supaya bisa difahami. Nyun sewu nggih. Saya akan bahas dua hadis bercerita tentang yaumul haraj. Hadis pertama, tolong didengarkan. Inna baina yaday sa'ati la ayya yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm wa yaqthuru fiha al-harj wal harjul qatl. Jadi nanti menjelasnya datang hari kiamat itu ada hari di mana kebodohan itu Allah turunkan, ilmu Allah angkat, dan banyak terjadi al-harj. Apa itu al-harj? Yakni pembunuhan. Ini dalam hadis yang kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas je bahwa tanda-tanda menjelang datangnya kiamat ini tanda-tanda ya, menjelang datangnya kiamat. Itu tadi teh apa tadi? Kebodohan Allah turunkan, ilmu diangkat, dan seterusnya. Ini bisa jadi karena memang kenyataannya wong pinter podo mingkem wong bodoh kakean omong. Nu alim cicing wae, jempe wae, mendel mawon. Orang alim, orang-orang yang tidak memiliki ilmu banyak berbicara. Kalau istilah kerennya itu begini. Maraknya kejahatan, maraknya kezaliman, maraknya kedustaan bukan karena banyaknya orang jahat, bukan karena banyaknya orang zalim, bukan karena banyaknya pendusta, tapi karena diamnya orang-orang yang berilmu. Nah, diam di sini, saudaraku yang beriman, kalau menurut saya mah yang tadi teh, yakni pura-pura tidak tahu. Api-api itu nyahok lah lamun bahasa Sunda mah. Artinya hadis ini rada nyambung kalau dikaitkan dengan diskursus nasab. Nah, sekarang adalah hadis yang kedua. Saudaraku yang budiman, dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah ya, menyebutkan walladzi nafsi biyadih la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumul la yadril qatil fima qatal walal maqtulu fima qutila. Faqila kaifa yakunu dzalik? Qal al-harj, yakni al-qatilu wal maqtulu fin nar. Lah hadis iki ceritane tentang orang yang bunuh-bunuhan. Yang bunuh dan yang dibunuh sama-sama tidak tahu apa maksudnya. Sing dipateni gak ngerti, sing mateni yo gak ngerti. Iki korban imaah. Ngerti nggih? Bisa jadi orang-orang macam ini adalah korban provokasi. Secara umum ini dilakukan para pengadu domba. Mungkin bisa jadi dia korban framing tanpa tabayun, tanpa check and recheck kebenarannya, langsung main hantam saja. Nah, ini masuk dalam pemahaman tadi saya apa? Ima'ah. Ikut-ikutan, taklid buta.
Ini bahaya dan sangat membahayakan. Saudaraku yang budiman, sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mensikapi hal seperti ini. Yakni dibutuhkan kearifan dan jiwa yang besar. Sebab bicara tentang diskursus nasab yang sedang viral hingga saat ini, 100% adalah atas dasar kajian ilmu. Artinya bukan berdasar prasangka, apalagi fitnah. Setidak-tidaknya yang kami pernah fahami dan kami pernah pelajari, ada 5 disiplin ilmu, yakni ilmu nasab, kitab-kitab ono kabeh, ilmu filologi pun ada, ilmu sejarah pun ada kitabnya, ilmu biologi yakni genetika ada ahlinya, dan satu lagi tentang ilmu rijalul hadis. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kalau saya mah berharap jika ada sekelompok yang tidak mau tahu dasar-dasar hukum tentang ini semua, atau bisa jadi mungkin masuk golongan atau kelompok-kelompok tersebut adalah ima'ah, naudzubillah. Kelompok sing pura-pura gak mau tahu, pura-pura tidak tahu. Ketahuilah saudaraku, ini bisa merendahkan harkat dan martabat keilmuan. Apalagi kalau orang-orang yang saya kategorikan sebagai ima'ah tersebut bercokol di sebuah organisasi keilmuan atau organisasi keulamaan. Masya Allah, walah, repot dikira. Sebab biasanya orang-orang semacam ini kalau dia nukil dalilnya selalu nggak nyambung dengan pokok permasalahan. Dalilnya digatuk-gatuk no. Apa itu? Ilmu cocokologi. Apa cocokilogi? Dipaksakan untuk masuk, padahal nggak nyambung belas dalam banyak hal. Nah, ini saudaraku yang budiman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita bahas bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita teruskan.